Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas cara menghafalkan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Perhatikan tabel berikut ini. Di video sebelumnya kita sudah menyelidiki nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa di kuadran 1, yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menghafalkan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang sudah kita ketahui, sudah kita selidiki sebelumnya. Nah, cara untuk menghafalnya seperti ini. Kita buat tabel 7 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di bagian atas ini diisi dengan sudut-sudut istimewa di kuadran 1 ya. Tentu kalian harus hafal sudut-sudut istimewa ya. Terutama yang di kuadran 1 ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian di bagian ini diisi dengan perbandingan trigonometrinya. Berarti kan ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, kalau hasil penyelidikan sebelumnya kita salin, ternyata nilai sinus berurutan 0, 30, 45, 60, 90. Ini berurutan nilainya adalah untuk sin 0 derajat itu setengah akar 0, kemudian setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan, setengah kali akar 0 itu kan 0. Jadi kalau setengah kali 0, hasilnya kan 0. Berarti sin 0 derajat nilainya adalah 0. Kemudian sin 30 derajat setengah akar 1. Berarti setengah kali akar 1. Akar 1 sendiri kan 1 hasilnya. Berarti setengah kali 1 berarti setengah. Berarti sin 30 derajat adalah setengah. Kemudian sin 45 derajat setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 kan sederhananya setengah akar 2 ya. Nah, jadi nilai sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian sin 60 derajat setengah akar 3. Sederhananya setengah akar 3. Kemudian sin 90 derajat setengah akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi kalau setengah dikali 2 hasilnya 1. Jadi sin 90 derajat nilainya adalah 1. Nah, seperti ini. Coba bandingkan dengan nilai perbandingan trigonometri yang sudah kita bahas sebelumnya. Apakah sama? Jelas sama ya. Kemudian untuk nilai kosinus. Nah, nilai kosinus itu kita balik ya. Kalau urutannya ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, ini dibalik urutannya. Kalau kosinus berarti dari 1, kemudian setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah, kemudian 0. Ya, dibalik saja ya jadinya ya. Mudah dipahami kan? Oke, kemudian untuk tangen. Ingat, tangen itu memiliki persamaan. Dia mempunyai nilai yang setara dengan sin per cos. Ingat ini. Tan sama dengan sin per cos. Nah, kalau kita bagi nilai sin dengan nilai cos, maka hasilnya adalah nilai tangen. Oke, contoh. Tangen 0 derajat. Berarti sin per cos ya. Berarti 0 per 1. 0 per 1 itu hasilnya kan 0. Berarti tangen 0 derajat nilainya adalah 0. Kemudian tangen 30 derajat sin per cos berarti setengah per cos. Cosnya setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 boleh kita buat akar 3 per 2 kan. Nah, ini artinya setengah per itu berarti bagi ya. Akar 3 per 2. Karena ini pecahan dan operasinya pembagian, berarti kita ubah menjadi perkalian. Menjadi setengah dikali. Nah, ini dibalik. Akar 3 per 2 menjadi 2 per akar 3. Kemudian kita kalikan 1 kali 2, 2. 2 kali akar 3 berarti 2 akar 3. Karena ini bentuknya pecahan irasional, kita rasionalkan dengan kita kalikan sekawan, berarti akar 3 per akar 3 sekawannya. Berarti menjadi 2 akar 3 per 2 dikali akar 3 dikali akar 3 itu 3 hasilnya. Berarti 2 kali 3, 6. Nah, maka hasilnya adalah
1/3 akar 3. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 ya, untuk pembilang dan penyebutnya. Jadi nilai tangen 30 derajat itu 1/3 akar 3. Kemudian untuk tangen 45 derajat, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, berarti kan 1. Kemudian untuk tangen 60 derajat, sin per cos setengah akar 3, berarti kita bisa tulis akar 3/2 dibagi cosnya setengah, dibagi setengah. Nah, berarti ini kita ubah ke pembagian ya, akar 3/2 dibagi 1/2. Kemudian kita ubah menjadi dikali. Maka akar 3/2 dikali 1/2 menjadi 2/1. Berarti akar 3 kali 2, 2 akar 3/2. 2 dibagi 2, 1. Berarti 1 kali akar 3, berarti akar 3. Nah, berarti nilai tangen 60 derajat adalah akar 3. Nah, kemudian untuk tangen 90 derajat, sin per cos 1/0. 1/0 itu tidak terdefinisi. Ya, berarti ini tidak terdefinisi. Ya, biasanya di buku-buku ditulis pakai lambang seperti ini, tidak terdefinisi ya. Kalau di bukunya dijelaskan bahwa ini lambang tidak terdefinisi, ya mungkin boleh saja kita pakai. Tetapi beberapa buku mengatakan bahwa untuk tidak terdefinisi ini tidak memiliki lambang. Ya, jadi kalau 1/0 ya ditulis saja tidak terdefinisi. Ya, jadi kita singkat di sini, tidak terdefinisi ya. Tangen 90 derajat tidak terdefinisi. Nah, kemudian untuk kosekan, ingat bahwa kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Berarti kita bisa tulis 1/sin. Kebalikan dari sin. Kalau di sini diketahui sin 0 derajat itu nilainya 0. 0 itu kan bisa kita buat 0/1 ya. Maka untuk kosekan 0 derajat itu kan karena kebalikan dari sin 0/1, maka menjadi 1/0. Nah, 1/0 itu tidak terdefinisi. Untuk kosekan 0 derajat berarti nilainya adalah tidak terdefinisi. Begitupun dengan kosek 30 derajat, lihat 1/2 berarti 2/1 kan? Berarti nilainya adalah 2. Kemudian untuk kosek 45 derajat berarti kan kebalikan dari sin ya. Di sini sinnya adalah setengah akar 2, boleh kita tulis akar 2/2 kan? Nah, kalau misalnya kosek, berarti dibalik ya. Akar 2/2 menjadi 2 per akar 2. Berarti kalau kita rasionalkan, kita kalikan dengan sekawannya ya, akar 2 per akar 2, maka 2 kali akar 2, 2 akar 2, per akar 2 kali akar 2, 2. Berarti hasilnya adalah akar 2. Oke, berarti nilai kosek 45 derajat adalah akar 2. Kemudian untuk kosek 60 derajat, kebalikan dari sin ya. Setengah akar 3 boleh kita tulis akar 3/2. Berarti kalau kita balik menjadi 2 per akar 3. Kalau kita rasionalkan, kita kalikan sekawannya, maka 2 akar 3/3. Berarti 2/3 akar 3 ya. Kosekan 60 derajat 2/3 akar 3. Kemudian kosek 90 derajat 1 ya. 1 itu boleh kita tulis 1/1. Maka kalau kita balik ya 1/1 juga, berarti kosek 90 derajat juga 1. Kemudian untuk nilai sekan, ingat bahwa sekan itu adalah kebalikan dari cos. Lihat nilai cos 1, berarti kan 1/1 ya, kalau dibalik berarti tetap 1. Kemudian sekan 30 derajat, kita lihat nilai cos. Cosnya kan setengah akar 3. Tadi yang setengah akar 3 kan ini ya. Setengah akar 3, kebalikannya ini 2/3 akar 3 kan. Nah, seperti ini. Ya, kemudian untuk sekan 45 derajat, lihat nilai cos setengah akar 2, maka setengah akar 2 itu dibalik menjadi akar 2. Kemudian untuk sekan 60 derajat, lihat nilai cos setengah, berarti 2. Berarti kemungkinan ini tidak terdefinisi ya. Lihat saja kosekan tidak terdefinisi, 2 akar 2, 2/3 akar 3, 1. Ternyata dibalik ya urutannya. 1, 2/3 akar 3, akar 2, 2, kemungkinan ini tidak terdefinisi. Kita lihat nilai cos 0 nilainya, berarti kan 0/1. Kalau dibalik menjadi 1/0, ternyata hasilnya tidak terdefinisi. Oke, berarti di sini diingat ya, kalau misalnya nilai sin 0, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4,
Kosinus dibalik urutannya 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya, untuk kosekan karena dia berulang ya, sin dengan kos, kosek dengan sekan. Kalau tidak terdefinisi 2 akar 2, 2/3 akar 3, 1. Jadi dibalik urutannya. 1, 2/3 akar 3, akar 2, 2 tidak terdefinisi. Kita lihat polanya ternyata seperti itu. Kemudian untuk kotangan, kotangan ingat bahwa kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Untuk kotangan lihat nilai tangan. Tangan itu 0, berarti kan 0/1. Berarti kalau 0 ini dibalik maka menjadi 1/0. Hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ya, jadi kotangan 0 derajat hasilnya tidak terdefinisi. Untuk 1/3 akar 3 dibalik itu menjadi akar 3. Kemudian untuk 1 dibalik tetap 1. Kemudian untuk akar 3 dibalik menjadi 1/3 akar 3. Kemudian untuk tidak terdefinisi dibalik menjadi 0. Nah, kebetulan pola untuk kotangan ini urutannya tangan yang dibalik ya. 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3 tidak terdefinisi. Berarti tidak terdefinisi akar 3, 1, 1/3 akar 3, 0. Nah, dengan kita menyusun nilai-nilai perbandingan trigonometri, di sini sudut istimewa, di sini sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen, maka kita bisa dengan mudah menuliskan masing-masing nilai perbandingan trigonometri. Oke, berarti kita sudah bisa menentukan 30 nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa kuadran 1. Kemudian di pembahasan sebelumnya juga kita sudah membahas sudut 53 derajat dan 37 derajat. Nah, sudut 53 derajat dan 37 derajat ini bisa dikatakan sudut istimewa karena nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan tanpa menggunakan kalkulator ataupun tabel trigonometri. Jadi sebagai wawasan bahwa sudut 53 derajat dan 37 derajat ini berasal dari segitiga siku-siku, tripong Pitagoras 3, 4, dan 5. Sudut 53 derajat ini diapit oleh sisi 5 dan 3, dan sudut 37 derajat ini diapit oleh sisi 5 dan 4. Segitiga itu kan jumlahnya harus 180 derajat ya. Kalau kita jumlahkan ini sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan masing-masing nilai perbandingan trigonometrinya dengan cara membandingkan masing-masing sisinya. Nah, untuk menghafalkan nilai-nilai perbandingan trigonometri ini, ada yang menyanyikan nilai-nilai perbandingan trigonometri ini dengan menggunakan sebuah lagu plus musik. Kalau kalian ingin menyimak, silahkan klik link yang saya sisipkan di kolom deskripsi. Ya, jadi lagunya seperti ini. Trigonometri membanding sisi segitiga siku-siku, tuliskan 0, 30, 45, 60, serta 90. Selanjutnya tentukan hasilnya. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus, plus minusnya tergantung letak kuadrannya. Sudut 53 dan 37 adalah triple Pitagoras dengan sisi 3, 4, dan 5. 5, 3 diapit sisi 5 dan 3, 37 diapit 5 dan 4. Sin cos tangannya bandingkan sisinya, kumohon kau pahami. Ada juga yang menggunakan metode jari tangan kiri. Jadi kalau kita buka jari tangan kiri kita tuliskan 0, 30, 45, 60, 90. Ya, jadi setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Seperti itu, ya. Trigonometri, bukalah jemari tangan kirimu saja. Tuliskan 0, 30, 45, 60, serta 90. Selanjutnya tentukan hasilnya. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1,
45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus. Plus minusnya tergantung letak kuadrannya. Sudut 53 dan 37 adalah triple Pythagoras dengan sisi 3, 4, dan 5. 53 diapit sisi 5 dan 3. 37 diapit 5 dan 4. Sin cos tangannya bandingkan sisinya. Kumohon kau pahami. Selanjutnya kita ke pembahasan soal ya. Soal nomor 1. Hitung nilai dari sin 60 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 30 derajat. Oke, berarti untuk soal ini kita harus mengetahui masing-masing nilai perbandingan trigonometri sin 60 derajat, cos 30 derajat, cos 60 derajat, sin 30 derajat. Berarti kan kita tadi sudah buat tabel ya. 0, 30, 45, 60, 90 ya. Untuk sin, sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, berarti kosinus kita balik. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Oke, dari sini kita bisa peroleh sin 60 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 30 derajat. Hasilnya adalah, kayak kita lihat di sini operasi hitungnya adalah kali tambah kali. Oke, berarti kita harus asosiasikan ya. Kita prioritaskan operasi perkalian baru nanti dijumlahkan ya. Sin 60 derajat di sini sin 60 setengah akar 3 dikali cos 30 setengah akar 3. Kemudian ditambah dengan cos 60. Cos 60 itu setengah dikali sin 30. Sin 30 itu setengah. Nah, seperti ini ya. Ya, setengah akar 3 dikali setengah akar 3 berarti 1/4. Akar 3 kali akar 3 kan berarti akar 3 kuadrat ya. Nah, akarnya saling habis, maka dikali 3 berarti. 1/4 dikali 3 ditambah setengah kali setengah. 1/4. 1/4 kali 3, 3/4 ditambah 1/4. Maka 3/4 tambah 1/4 itu 4/4. Hasilnya adalah 1. Nah, jadi nilai sin 60 derajat dikali cos 60 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 30 derajat, hasilnya adalah 1. Soal nomor 2, hitung nilai dari cos 45 derajat per sekan 30 derajat ditambah kosekan 30 derajat. Nah, untuk soal ini juga kita harus hafal nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Kita tulis di sini kita butuhkan kosinus, sekan, dan kosekan. Sekan sendiri ini kebalikan dari cos ya. Kemudian untuk kosekan ini kebalikan dari sin. Berarti kita butuhkan sinus, kosinus, kosekan, dan sekan ya. Kita tulis dulu 0, 30, 45, 60, 90. Untuk sin, sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja ya, ini 1 setengah akar 3, setengah akar 2, tangan sinus dibagi kosinus. Kemudian kosekan, sekan, kotangan ya, kotangan kita tidak cari. Untuk kosek ini berarti ya, kosek 30 derajat. Karena kosek itu kebalikan dari sin, berarti sudutnya 30 derajat. Berarti sin 30 derajat itu 1/2. Berarti kosek 2/1 ya, 2. Kemudian sekan 30 derajat. Karena sekan ini kebalikan dari cos, berarti kita lihat nilai cos 30 derajat. Cos 30 derajat setengah akar 3. Berarti kan akar 3/2 ya. Kalau kita balik berarti 2/akar 3. Berarti kita gunakan cos 45 derajat setengah akar 2, kemudian sek 30 derajat ini ya, dan kosek 30 derajat. Jadi cos 45 derajat per sek 30 derajat ditambah kosek 30 derajat sama dengan
setengah akar 2, boleh kita tulis akar 2 per 2 ya, supaya mempermudah penghitungan nanti. Sekan 30, 2 per akar 3, ditambah kosek 30, kosek 30 itu 2, berarti tambah 2. Ini kita jumlahkan dulu, berarti akar 2 per 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya menjadi akar 3 ya. Berarti ini menjadi 2 ditambah 2 akar 3 per akar 3. Akar 2 per 2 per 2 tambah 2 akar 3 per akar 3. Berarti kan ini pembagian ya, dibagi. Maka menjadi akar 2 per 2 dibagi 2 ditambah 2 akar 3 per akar 3. Kalau kita mau operasikan berarti kan kita ubah ke perkalian ya. Akar 2 per 2 dikali akar 3 per 2 ditambah 2 akar 3. Ini kan kita kalikan. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Kemudian 2 dikali 2 ditambah 2 akar 3 berarti 2 kali 2 4. 2 dikali 2 akar 3 berarti ditambah 4 akar 3. Nah, kemudian ini berarti bentuknya kan pecahan, karena di sini ada akar, berarti ini pecahannya irasional. Berarti kita harus rasionalkan dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Sekawan dari bentuk akar. Nah, materi ini ya yang sudah kalian pelajari waktu SMP. Nah, kalau misalnya 4 plus 4 akar 3, berarti sekawannya adalah 4 dikurangi 4 akar 3 per 4 dikurangi 4 akar 3. Seperti ini ya. Kemudian kita kalikan, berarti akar 6 kali 4, 4 akar 6, kemudian dikurangi akar 6 dikali 4 akar 3, berarti 4 akar 18, per 4 kali 4, 16, ya, 4 kali min 4 akar 3, ditambah 4 dikali 4 akar 3, berarti kan habis ya, 4 akar 3 dikali negatif 4 akar 3, berarti negatif 16 kali 3 berarti negatif 48. Kita teruskan ke sini ya. Berarti menjadi 4 akar 6 dikurangi 4 dikali akar 18. Akar 18 itu bisa kita ubah menjadi akar 9 kali 2 ya. Maka 9-nya kalau kita keluarkan kan jadi 3 ya. Ini jadi 3 akar 2 ya. Jadi akar 18 menjadi 3 akar 2, berarti 4 dikali 3 akar 2, berarti menjadi 12 akar 2 ya. Maka 4 akar 6 dikurangi 12 akar 2. Nah, seperti itu. Kemudian 16 dikurangi 48, negatif 32. Kemudian kita lihat di sini ada faktor yang sama, yaitu 4. Berarti kita bisa sederhanakan pembilang dan penyebut. Kita bagi 4. 4 akar 6 dibagi 4 akar 6. Negatif 12 akar 2 dibagi 4 berarti negatif 3 akar 2. Kemudian negatif 32 dibagi 4 berarti menjadi negatif 8. Nah, karena pecahannya bernilai negatif ya, penyebutnya negatif, berarti kita kalikan negatif 1. Menjadi negatif 6 ditambah 3 akar 2. Atau kita balik, 3 akar 2 dikurangi akar 6 per, berarti ini menjadi per 8. Nah, ini hasilnya. Jadi nilai kosinus 45 derajat per sekan 30 derajat ditambah kosekan 30 derajat, hasilnya adalah 3 akar 2 dikurangi akar 6 per 8. Soal nomor 3, hitung nilai dari 2 dikali cos 60 derajat kuadrat ditambah 4 dikali sekan 30 derajat kuadrat dikurangi tangen 45 derajat kuadrat per sin 30 derajat kuadrat ditambah cos 30 derajat kuadrat. Nah, berarti di sini kita selalu membutuhkan tabel trigonometri. Untuk tangen kan sin per cos ya, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Kemudian untuk sekan ya, berarti kita di sini ada kosek, ini tidak dipakai ya. Kemudian ada sekan, kita gunakan sekan 30 derajat. Sekan itu kebalikan dari cos, berarti kita lihat cos 30 derajat, setengah akar 3 berarti akar 3 per 2. Berarti kalau dibalik 2 per akar 3 ya. Berarti kita gunakan sekan 30 derajat, kemudian tangen 45 derajat, kemudian cos 60, kemudian sin 30,
cos 30. Nah, ini nilai-nilai yang kita gunakan, berarti 2 dikali cos 60 derajat kuadrat ditambah 4 dikali sekan 30 derajat kuadrat dikurangi tangen 45 derajat kuadrat per sin 30 derajat kuadrat ditambah cos 30 derajat kuadrat sama dengan 2 dikali cos 60. Cos 60 itu setengah, berarti setengah pangkat 2 ditambah 4 dikali sekan 30. Tadi sekan 30 itu 2 per akar 3 kuadrat dikurangi tangen 45. Tangen 45 itu 1, berarti 1 kuadrat per sin 30. Berarti sin 30 itu setengah ya, kuadrat berarti setengah kuadrat ditambah cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Berarti setengah akar 3 itu boleh kita tulis akar 3 per 2 kuadrat. Nah, seperti ini. Ini boleh kita hapus ya. Oke, perhatikan di sini ada perkalian, kemudian di sini ada pangkat 2. Ya, berarti kita prioritaskan pangkat 2 dulu ya. Baru kemudian perkalian, pangkat 2 perkalian, pangkat baru kita jumlahkan, kurangkan, jumlahkan. Nah, baru nanti terakhir kita bagi. Nah, seperti itu ya. Berarti kita prioritaskan ini ya. Berarti 2 dikali setengah akar 2. Ingat konsep sifat-sifat pangkat bulat. Kalau ada A per B pangkat 2, itu sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2. Ini, ingat. Pasti waktu SMP sudah dibahas ini ya. Berarti kalau setengah pangkat 2, berarti 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Berarti 1/4. Kemudian ditambah 4 dikali 2 per akar 3 kuadrat, berarti menjadi 2 kuadrat per akar 3 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, akar 3 kuadrat itu 3, jadi 4 per 3. Kemudian dikurangi 1 kuadrat itu 1 per setengah kuadrat, berarti setengah kali setengah ya, 1/4. Ditambah akar 3 per 2 sama dengan ini ya, ikuti ini. Akar 3 kuadrat 3, 2 kuadrat 4. Maka 2 dikali 1/4 ditambah 4 kali 4, 16. 16 per 3, berarti ditambah 16 per 3. Kemudian dikurangi 1 per 1/4 ditambah 3 per 4. Berarti 4 per 4 ya. 4 per 4 itu kan 1. Nah, karena ini per 1, berarti kita hanya kerjakan yang atas ya. Oke, berarti ini 2, 3, 1. Berarti kita samakan penyebutnya menjadi 6 ya. Kita fokus ke sini ya, ke pembilangnya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 16, 32. 6 bagi 1, 6. 6 dikali negatif 1, negatif 6. Maka 3 ditambah 32, 35. 35 dikurangi 6, 29 per 6. Nah, berarti ini hasilnya. Ya, jadi nilai 2 dikali cos 60 derajat kuadrat ditambah 4 dikali sekan 30 derajat kuadrat dikurangi tangen 45 derajat kuadrat per sin 30 derajat kuadrat ditambah cos 30 derajat kuadrat, hasilnya adalah 29 per 6. Soal nomor 4, diketahui segitiga PQR seperti pada gambar. Maka panjang sisi RQ adalah, ini ada segitiga PQR yang ditanya RQ. Oke. Di sini hanya diketahui sudut dan sisi di samping sudut ya. Kalau bagi sudut 60 derajat, berarti sisi yang ditanyakan ini adalah sisi depan ya. Ini berarti sisi samping, ini sisi miring. Nah, kalau misalnya di sini ada sisi samping yang ditanya sisi depan, depan dengan samping, bisa kita kaitkan dengan tangen atau kotangen. Yang untuk D yang ditanyanya depan, yang diketahuinya samping. Nah, berarti tangen 60 derajat itu sama dengan tangen itu kan depan per samping. Sisi depan, sisi yang ditanyakan. Sisi sampingnya adalah 4 cm. Nah, maka kita bisa dapatkan sisi depan berarti kali silang ya. Berarti tangen 60 derajat dikali 4. Maka sisi depan tangen 60 derajat. Oh, berarti kita butuh nilai tangen 60 derajat ya. Berarti di sini 0, 30, 45, 60 sin cos tan 0 setengah akar 2 setengah akar 3, berarti ini ya.
berarti kan 91. Kita balik ya, berarti 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Tangan itu sin per cos. Setengah akar 3 berarti bisa kita tulis akar 3 per 2 per cos. 1 per 2 ya. Maka menjadi akar 3 per 2 dikali 2 per 1. Berarti 2 dikali akar 3 per 2. Maka nilainya adalah akar 3 ya. Makanya lebih bagus kita harus hafalkan nih. Tangan 60 akar 3 seperti itu. Ya. Berarti akar 3 dikali 4. Maka sisi depannya adalah 4 akar 3. Kita lihat jawabannya ada di option C ya. Jadi jawabannya adalah C. Atau ada cara yang lebih singkatnya. Coba kalian perhatikan segitiga ini. Ini kan berarti segitiga 60, 90, pasti di sini kan 30. Ingat pembahasan waktu kita menyelidiki nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa untuk 30 dan 60. Berarti segitiga ini tuh kan setengahnya dari segitiga sama sisi kan? Kalau misalnya ini 60, ini 30, ini 90. Nah, di sini 4, ini artinya kan setengah bagian dari ini ya. Kalau ini 4, maka ini adalah 8. Berarti di sini adalah 4 akar 3. Ingat bentuk segitiga yang ini. 1, 2, akar 3 ya. Ini adalah triple Pythagoras yang sudah kita bahas. Ini berarti kelipatan dari ini ya. Jadi untuk mencari sisi ini tuh kan, kalau ini berarti 1, ini berarti 1 akar 3. Nah kalau ini 4, maka ini 4 akar 3. Nah maka langsung kita dapatkan jawabannya. Berarti sisi ini, kalau ini 4, berarti ini 4 akar 3. Berarti di sini 8. Maka akan lebih cepat dan hemat waktu apabila kita ingat triple Pythagoras. Di materi pembahasan tentang menyelidiki nilai perbandingan trigonometri. Seperti ini ya. Soal nomor 5, diketahui sudut elevasi 60 derajat ya. Yang dinamakan sudut elevasi berarti sudut ini ya. Antara sudut horizontal dengan pandangan mata ke puncak bendera, ini dinamakan sudut elevasi. Besarnya adalah 60 derajat. Kemudian jarak tiang bendera dengan anak berdiri adalah 20 meter, berarti ini 20 meter. Kemudian tinggi anak sampai mata 150 cm. Berarti tinggi anak sampai mata ya, 150 cm. Nah, 150 cm ini, karena di sini meter, kita samakan ya satuannya, maka menjadi 1,5 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera. Nah, tinggi tiang bendera ini sudah diketahui 1,5 meter, berarti kita tinggal cari kekurangannya nih. Soal ini sebenarnya sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, namun waktu itu kita belum mengetahui nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Jadi masih dalam bentuk rumus perbandingan trigonometri ya. Waktu itu kita gunakan konsep tangan. Nah, di sini juga karena posisi 60 derajat di sini berarti ini kan sisi depan ya. Kemudian ini sisi samping. Nah, depan dan samping kita bisa gunakan yang berkaitan dengan depan dan samping ya. Misal kita ambil tangan. Sebenarnya bisa menggunakan kotangan juga ya. Tapi kita sebaiknya gunakan tangan ya. Depan per samping. Berarti ini kita sebut sisi depan ya. Depan per samping, ini berarti sisi samping. Nah, berarti kita bisa nyatakan dalam tangan 60 derajat sama dengan tan itu desa, depan per samping. Depannya kita cari, sampingnya diketahui 20 meter ya, 20. Seandainya kita sudah hafal nilai perbandingan trigonometri, tangan 60 derajat itu nilainya adalah akar 3 ya. Jadi langsung aja tangan 60 derajat akar 3. Kalau belum hafal, berarti kita buat tabelnya manual. Ya, akar 3 sama dengan depan per 20. Yang kita cari adalah depan, kita kali silang ya. Maka depan dikali 1 sama dengan 20 akar 3. Nah, 20 akar 3 berarti ini sisi depannya kita peroleh 20 akar 3. Nah, tinggi tiang bendera itu kan dari yang kita cari ini ditambah tinggi anak 1,5 meter. Nah, jadi tinggi tiang bendera adalah sisi depan yang kita peroleh ini ya. 20 akar 3 ditambah tinggi anak 1,5 meter, berarti ditambah 1,5. Nah, ini meter. Nah, kalau di option berarti ini ya 20 akar 3 ditambah 1,5 meter. Jadi jawabannya adalah option C. Soal nomor 6. Dua orang guru dengan tinggi badan yang sama, yaitu 170 cm, sedang berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolahnya. Guru pertama berdiri tepat 10 meter di depan guru kedua.
Jika sudut elevasi guru pertama 60 derajat dan guru kedua 30 derajat, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Nah, ingat untuk soal ini pernah dibahas di pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya ya. Kita nyatakan dalam tangan 60 derajat sama dengan AB per BG, di mana BG sama dengan AB per tangan 60 derajat. Tangan 30 derajat sama dengan AB per BF, di mana tangan 30 derajat sama dengan AB per BG tambah 10. Nah, kemudian kita melakukan proses itu sehingga mendapatkan hasil akhir AB sama dengan 10 dikali tangan 60 derajat dikali tangan 30 derajat per tangan 60 derajat dikurangi tangan 30 derajat. Nah, karena waktu itu hasil akhirnya masih dalam bentuk perbandingan trigonometri tangan 60 derajat, tangan 30 derajat, dan seterusnya. Karena kita sekarang sudah tahu berapa nilai tangan 60 derajat dan tangan 30 derajat, maka tinggal kita ganti saja ya nilai tangan 60 derajat dan 30 derajatnya, sehingga nanti akan diperoleh hasil akhirnya. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang nilai perbandingan trigonometri. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang trigonometri sudut berelasi atau relasi sudut untuk menentukan nilai trigonometri sudut-sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4 menggunakan relasi sudut. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.